Jadi pusing ini banyak hal yang bisa terjadi. Jadi suatu masalah yang seseorang tersebut itu menurut dia berat, ya pusing pasti. Dan pusing itu nanti macam-macam, dari mulai pusing biasa, pusing berat, mulai muncul tumor atau radang selaput otak, banyak. Tapi yang jelas jangan merasa kalau ada masalah itu nggak kuat, nggak berat, ini ujiannya berat. Jadi jangan seperti itu, karena memang Allah sudah mempersiapkan semua ujian-ujian bagi kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi jelas bahwa Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Jadi persoalan demi persoalan, ujian demi ujian itu memang dilalui oleh seseorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang tersebut itu sudah tercakup sesuai takaran dari orang tersebut. Jadi jangan sampai kita itu ngeluh ujian saya berat. Enggak. Kalau dia pas bilang ada ujian yang seperti itu bilang berat, kalau pas dia nikmatnya itu banyak, senengnya yang berlebih. Dia nggak bilang nikmatku berat, nggak pernah. Nikmat kok berat itu. Loh kan begitu. Iya benar. Kalau yang diomongkan berat itu selalu yang nggak enak. Ujianku berat, persoalanku berat. Nah kalau pas dapat uang terus-terusan bonus, mana bilang bonusku berat ini Pak, mau diringankan aja, kan gitu ya. Ya nggak ya? Iya kan? Benar. Kalau dikasih bonus, dihitung gitu, wah ini terlalu berat nih, saya terima. Saya kembalikan aja. Nggak sesuai kemampuan. Tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah itulah manusia. Manusia itu maunya senengnya dia sendiri. Ya, kita itu senengnya kita sendiri. Kalau udah dapat yang gede seneng. Nah itu nggak akan mungkin dapat. Ya Allah, bonusku berat sekali, itu nggak pernah. Dan itu tidak akan pernah diucapkan. Paling alhamdulillah selesai, hanya 2 detik, 3 detik selesai. Tapi kalau dia mendapatkan ujian, oh itu dipikirin seminggu, 2 minggu, sebulan itu dipikirin, dan dia selalu ngocek kemana-mana masalahku berat. Bener banget. Sampai ke status bahkan Pak. Status, ya. Aduh. Ini namanya dosa jempol itu ya begitu ya. Aduh, nah itu jadi malah nggak karuan ya. Nah, pusing diawali dari itu, merasa ada beban. Sebenarnya enggak sih, biasa aja. Ada persoalan yang diberikan, dititipkan oleh Allah Ta'ala, persoalan itu dari kesalahan dan dosa-dosanya. Persoalan dari kesalahan dan dosa-dosa itu yang kayak apa? Sebenarnya banyak kok. Ya, orang dipukul, kemudian orang melakukan sesuatu tidak baik, kemudian besok diuji oleh Allah Ta'ala melalui sesuatu yang tidak baik yang dia lakukan. Saya umpamanya yang paling gampang itu orang saat ini kolusi, korupsi, ya pasti akan diberi ujian oleh Allah Ta'ala dari dosanya, ya dari korupsi. Ketangkep. Oh, ketangkep. Kan gitu. Oh, ketangkep itu termasuk ujiannya. Ujian dari perbuatan dosanya dia. Jadi kayak umpamanya Pak Haji J ini. Pak Haji J ini dia apa yang dikerjakan? Kalau Bu Haja ini nggak tahu dikerjain Pak Haji J di sini umpamanya. Tapi Pak Haji J itu ngerjain umpamanya punya pacar gelap. Di gelap itu ditutupin nih, maksudnya hitam pacar. Malam-malam. Ya. Itu kan seneng ya punya pacar gelap itu ya sih ya. Iya malam-malam. Kalau Haji nggak mau ngomong, saya tanya, iya Ji seneng ya punya pacar gelap? Dia nggak menjawab. Saya mau tanya, tuh seneng nggak punya pacar gelap itu kalau Haji? Enggak. Maunya terang-terang. Enggak, kalau ketahuan. Wah ini. Jadi ujian dari punya pacar gelap itu salah satunya adalah ketahuan. Tapi itu ujian dari perilaku dosa. Nah, itulah yang harus seorang muslim harus mulai berpikir. Makanya jangan menjalankan dosa karena ujiannya pasti akan pusing. Seperti itu. Dan banyak. Kalau umpamanya ada orang dia itu baik, dia begini, ngasih rezeki, ngasih sedekah, ngasih ini. Suatu ketika dia diuji, dia benar-benar ngasih sedekah itu karena Allah,
Atau hanya apa tuh bermain apa namanya bermain kelihatan baik itu apa namanya ya? Ini Pencitraan ya seperti itu. Itu nanti Allah nguji. Suatu ketika teman dekatnya itu pinjam uang 15 juta, padahal dia katanya sih nyumbangnya ya 100 juta, 150, pinjam aja 10 juta atau 5 juta. Itu pada saat temennya sendiri yang akrab itu pinjam 10 juta, kemudian dia bilang, 1 minggu saya kembaliin deh, gitu. Sebenarnya 1 minggu dan 2 minggu ditelepon, gimana nih? Kamu gimana sih katanya mau ini. Kemudian ya saya lagi nggak punya uang. Memang betul temannya lagi nggak punya uang. Ya sudah, insya Allah bulan depan ya. Bulan depan ditagih lagi. Marah aja. Nah, di situ kelihatan bahwa orang yang hobinya katanya itu bersedekah karena Allah nggak taunya memang itu hanya pencitraan. Kalau dia bersedekah 50, 100 juta, dia hanya kehilangan 10 juta. Itu nggak ada persoalan sebenarnya. Nah, inilah itu penguji. Betul. Jadi Allah menguji melalui temennya yang pinjam uang. Kalau memang dia senengannya bersedekah, biasanya seperti itu. Nah, orang nggak akan tahu bahwa itu ujian Allah. Nah, itu apakah itu dari iman? Belum tentu. Itu dari pencitraan dia awalnya. Kalau memang itu pencitraan, kelihatan temennya dimaki-maki. Katanya pinjam kok nggak ini. Nah, berarti dia memang selama ini betul-betul pencitraan. Dan sedekahnya dia insya Allah nggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Dan dia memang benar dia memang untuk memblow up YouTube-nya atau apanya yang dia kelola di titik itu. Itu ujian dari apa yang dia kerjakan semuanya. Kalau kamu ujiannya apa, dulu kamu itu kontraktor, ujiannya apa, macam-macam ya. Dari sisi kamu bekerja ya disuruh efisiensi, itu kan ujian. Betul. Efisiensi agak dapat, kamu ujiannya seneng-seneng. Iya. Nah, itu 2 titik itu sudah ujian. Nah, itu ujian tidak dilihat dari imanmu yang enggak. Kamu baru melakukan ujiannya itu cuma disuruhannya sama bosmu. Kamu ngerjain ujian itu. Nah, besok masalahnya banyak. Kalau kamu ikut menikmati, berarti kamu harus ikut mengembalikan. Itu harus dipikirkan. Habis itu, benar, kamu senang-senang sama teman-temanmu. Ya sama. Itu kamu mendekati siap-siap ada ujian, istilahnya. Jadi ujian itu kamu bentuk sendiri. Nah, inilah hal-hal yang tidak pernah difikirkan oleh orang Muslim. Dikiranya itu orang Muslim ujiannya dari Allah aja, bukan dari salah saya, bukan dari kebaikan yang ini. Saya orang baik, padahal enggak. Nah, disinilah kebanyakan orang tidak tahu, khususnya orang Islam itu tidak tahu bahwasanya ujian itu sebenarnya disesuaikan dengan dia sendiri. Apa? Sudah diceritakan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Awalnya dia sanggup apa? Dia sanggup menjinjing berat angkatan 10 kilo. Ya ujiannya paling ya maksimum di 10 kilo itu. Seperti itu. Nah, ini tidak pernah dikaji, tidak pernah diceritakan. Jadi kalau itu ujian, iya, dari mana ujian itu? Makanya kalau ada orang dia diuji dengan harus membayar utang, nah itu gimana coba? Pak Yai, saya ada ujian besar nih, apa? Saya sulit bayar utang. Kok ujian besar sih? Loh, itu kan kamu yang berutang. Dulu kamu kan nikmatin kan gitu. Lah kok kamu bilang itu ujian? Itu bukan ujian, itu adalah kewajiban yang harus kamu selesaikan. Itu belum ujian. Itu harus diselesaikan. Sama seperti kamu berangkat dari Bali ke Jakarta, ya. Tengah jalan tuh bilang sama pilot, balik, saya nggak mau ke Jakarta, kan lucu. Padahal tiketnya Bali Jakarta. Iya, nah, itu kan mirip gitu. Nggak konsisten. Nggak konsisten. Berarti memang sebenarnya banyak orang Muslim itu yang tidak konsisten dengan kemuslimannya. Dia acak-acak sendiri. Makanya kalau kita yang belajar untuk berakhlak baik, belajar untuk senantiasa bertauhid lurus, ujian itu harus kita pikirkan dulu. Ujian ini itu dari mana ya saya ya, kok Allah memberikan ujian seperti ini. Nah, sehingga itu kita mikir. Nah, akhirnya nggak ketemu, pusing.